dipersembahkan oleh Apa kabar pemirsa? Jumpa kembali dengan saya Widianto dan saya Renita Sari Adrian dalam Indonesia untuk Indonesia Kaya. Kali ini kami berada di Pulau Dewata, di Pulau Bali yang sangat terkenal dengan keindahan pantainya. Dan sekarang kita berada di pantai apa, Mbak? Di Pantai Pandawa, tepatnya di Desa Kutu. Kalau kita ngobrol-ngobrol soal Bali, pasti membutuhkan waktu yang sangat banyak. Nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya. Dan kali ini kita akan mengunjungi apa saja, Mbak Renita? Kita sudah pilihkan ada 3 tempat yang akan kita kunjungi untuk pemirsa. Jadi jangan kemana-mana pemirsa, ikuti terus perjalanan yang penuh inspirasi dengan Indonesia. Apa kabar? Apa kabar? Baik, Mas Yofi. Hai. Halo, gimana kabarnya? Sehat? Thank you ya udah pada datang jauh-jauh ke sini. Jadi kita mau banyak nanya-nanya juga tuh tentang Tulola. Dari hal yang sederhana aja, itu dari mana kata inspirasi? Kenapa namanya Tulola? Mungkin bisa cerita duluan Sri ya, karena Sri ya. Sri yang pertama kali kesambet idenya untuk bikin Tulola sampai akhirnya aku gabung. The name is very simple actually. It's the name of my daughter, and her name is Putu Lola, and so we call her Tulola for short. Yang menarik itu sekarang ya, jadi sejak Tulola ini membuat subeng. Mas Sofi tahu nggak ya, subeng tuh nih yang kayak gini. Suweng apa Subang? Ya. Kalau zaman dulu kan gede banget itu loh, Gede Mas. nih. Kalau dulu tuh Kalau dulu, nah sekarang nih subeng-subeng ini bisa dipakai sama kita, wanita-wanita modern, wanita kerja itu untuk sehari-hari, gitu. Dan selalu Happy nih dia membuat desain-desainnya itu ada filosofinya, ada ceritanya, ya Pi ya. Iya kurang lebih begitu sih. Dulu kan biasanya aku bikin konsep kreatifnya Sri untuk desain. Lalu udah gitu gimana caranya misalnya kayak subeng bisa dipakai buat sehari-hari. Anak-anak Jakarta gaul bisa pakai, nggak seperti datang ke upacara adat atau keagamaan pada umumnya di zaman dulu. Ngomong-ngomong tentang filosofi tadi, misalnya contohnya yang ini nih. Mana? Kan ada yang Nah, ini gimana tuh? apa ceritanya nih tuh? Apa artinya? tuh? Dia lagi Gimana? kesambet. Sampai This is actually from our new collection launching next month, and we took inspiration from things from temple ceremonies in Bali. So we have a lot of things inspired from the canang and the bantan and the offerings, and this is the champaka flower. Dan biasanya kita ambil dari dasar cerita, misalnya ini Sri tahun ini kita bikin dari cerita sehari-hari ya gitu. Terus Sri bersemedilah mencari ide. Terus kita sama-sama akhirnya misalnya ngelihat Sri kita sore-sore suka ngeliat burung terbang pulang, itu jadi bagian dari cerita. Atau bagaimana matahari terbit di Bali, di antara pura-pura itu jadi cerita bagian belakang dari ide itu. Jadi memang biasanya ada ya, jadi bukan hanya inspirasinya selalu dari Indonesia. bukan hanya dari Bali aja ya. Iya, enggak, semua dari kisah, dari buku, dari lagu gitu. Tahun ini pengennya dari sastra Indonesia juga gitu. Happy and Sri, pemirsa di rumah kan ingin tahu juga ya material yang dipakai untuk Tulola ini. Ini untuk yang gold seperti ini, apakah ini gold plated? Lalu selain material ini, apakah memakai material-material lain seperti misalnya silver dan juga batunya juga kan sekarang nih batu Indonesia nih lagi booming, lagi hits gitu kan. Apakah dari Tulola sendiri juga ada memakai batu-batu khusus yang asli dari Indonesia atau bagaimana? Di luar. All of our products are handcrafted in sterling silver, and we gold dip them in 18 karat Italian gold. In the last year, we've started our own gold dipping process in-house, so that we can control the quality of the thickness of the gold and the quality of the gold, and we give a 2-year warranty on all of our products. And for our stones, at the moment, we're using a lot of freshwater and saltwater pearls. Happy swearing, this is all pearls in Mabé from Lombok and also from Sulawesi. Yeah. And I think this year we're also going to start looking at some very special Indonesian stones. So we're very excited about that. Salah satunya. Iya, dan lain-lain. Ya karena memang sekarang kan kalau dilihat ya batu Indonesia ini kan lagi marak nih dijual di mana-mana. Tapi memang belum Gimana dibuat cara serius desainnya, desain yang bagus gitu kan. Karena itu menggambarkan itu batu dari Indonesia pada saat misalnya dibawa keluar atau diberikan sebagai souvenir untuk orang-orang luar,
kalau udah dibuat kayak gini kan jadinya itu mengangkat juga. Iya, kendalanya salah satunya juga di Indonesia tidak punya banyak keahlian untuk memotong batu yang sesuai keinginan kita. Biasanya batu-batu dipotongnya dengan bentuk yang pada umumnya kotak, terus bulat, gitu ya. ya. Nah, memang kalau mau bikin yang lebih eksentrik atau bervariasi, ya memang harus dibawa ke India atau juga ke Thailand. Ya memang makanya ada beberapa kayak kita mau tidak mau gitu akhirnya bekerja sama dengan misalnya beberapa negara lain untuk batu atau pemasangan yang begitu sulit kita lakukan di luar negeri, tapi tentu kerangka dan apa segala macam tetap di sini. Bukan apa-apa karena tidak ada fasilitas, ada tapi kadang kita kan pengen lebih lihat lagi ya idenya pengen dibikin kayak apa. Semoga secepatnya di Indonesia ada bisa seperti itu gitu. Dan Happy sama Sri juga sudah melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat dan juga pengrajin di sini kan. Dengan semakin banyaknya ordernya, semakin banyak juga yang bisa dipekerjakan kan. Iya. Ada berapa banyak orang sih? Oh, berapa ya? Banyak ya Sri ya. Sebetulnya Dan kayak yang shift ngerjain masternya ada 30-an ya. 30 kurang lebih. Bisa kita lihat nggak? Boleh, iya bisa lihat. Kita lihat langsung. Ya. Oke, ini dia. Ini dia tempatnya. Di sini kurang lebih ini seniman handal semua master biasanya ngerjain di sini. Nah, tapi kalau totalnya sendiri sama yang di luar untuk ngerjain ada sekitar 30-an orang ya Sri ya. Semua disinilah dulu dapurnya sampai sebelum akhirnya disebar ke beberapa seniman yang mengerjakan yang lain. Jadi masternya di sini. Masternya di sini. Ya. Penasaran ke toko Kita ya? ke toko. Kita yang ke toko. Ya, Mas Yofi mau borong nanti. Asik. Boleh ya Mas? Ya. Silakan Mas Mbak. Yang punya toko nih. Ayo dong, Bumil dulu. Halo. Ini sahabat-sahabat Tulola semua. Yuk kita Bapak lihat. yang masuk. Saya memilihkan ya. Iya. Bagus semuanya nih Mbak. Bagus semuanya. Iya. Ini nih, mau lihat yang ini deh, Mbak. Kuncian ini. Ini salah satu signature-nya Tulola ya. Sini aku Lihat deh. bantu. Dan ini kan maksudnya pakai baju begini. Oh, Oke, keren ya. kan? Bagus pemirsa. Kita lihat lagi yang di dalam ya. Ya, yuk. Kayaknya di dalam banyak koleksi yang lebih keren. Makasih ya Mbak. Ya. Nah, kalau ini buat koleksi yang one of the kind atau bisa juga dibilang yang limited edition. Ini kayak ini koleksi-koleksi ini dulu 2 tahun lalu kita bikin untuk pameran temanya Pitaloka. Ya. Jadi yang pasti beberapa itemnya Tulola itu memang cuma satu aja. Ada beberapa desainnya cuma satu. Kita nggak bikin lagi yang lain. Nah itu This is a piece from my mother's collection because we were inspired a lot by the work that she did, Desatnya Mansuarti. And so this was a collaboration. She did this in 1970 and we restored her work. Dia jadi ibunya kita lah, inspirasinya kita tuh Betul, Desatnya keren, Mansuarti. keren. Nah selanjutnya tuh yang sebelah sana tuh yang ada berapa warna-warna tuh batu-batunya. Ini ya, itu juga sama kita kolaborasi dengan Desatnya Mansuarti. Yang ini kan ya Mas ya? Yang ini? Nah, iya ini sama Desatnya Mansuarti juga. Jadi cuma satu-satu juga. Kadang ada beberapa nggak kita jual, kita memang cuma display aja gitu. Tadi ngeliat ada sirkam-sirkam juga di sini sebenarnya. Coba. Bagus sekali ya. Wah, ini keren. Nah terus kita mau kemana Mbak Renita? Pasti harus cobain kuliner dong, kan udah di Bali. Ada yang mau kita coba, itu kuliner khas Bali Utara. Tapi adanya di Denpasar, Warung Mira namanya. Udah pernah belum? Enak. Makasih ya. Kita yang makasih ya. waktunya ya. Makasih Sri, makasih Happy. Sama-sama Mas Yofi, sama-sama Teteh. Nah pemirsa, setelah ini kita akan jalan-jalan kuliner di Denpasar. Ikuti kita terus, ya. Dipersembahkan oleh Kekayaan negeri Indonesia menginspirasi karya seni. Menumbuhkan ragam budaya, memperdalam rasa cinta Indonesia.
Jarum Apresiasi Budaya. Cinta budaya, cinta Indonesia. Datang bulan gak lancar, capek deh. Oh bulan, datanglah. Ayo minum M kapsul. Datang bulan teratur. Hari-hari ku jadi ceria karena M kapsul. Sahabat wanita, M kapsul redakan nyeri. Hai. Saat istirahat, tubuh membutuhkan udara yang sehat. AC Uchida, penyejuk ruangan yang dilengkapi ionizer, aktif karbon dan vitamin C filter yang memberikan kesegaran. Saat bangun, tubuh kembali segar. AC Uchida, rahasia kesehatan saya. Dipersembahkan oleh Pemirsa, sekarang kami sudah berada di Warung Mira di Jalan Katrangan. Di sini ada makanan-makanan yang sangat khas dari Bali Utara. Ada Beli Wendy di sini. Mungkin bisa bantu kita menjelaskan makanan ini apa aja namanya. Mungkin dari pertama yang paling khas untuk makanan Singaraja itu ada sudang lepet. Lainnya iya ikan laut. Ini pemirsa. Iya. Kemudian ini akan kita sajikan bersama dengan pelecing. Ya, ini ada pelecing kangkung, kemudian juga ada temannya namanya jukut undis, itu dari kacang hitam. Ya, ini pemirsa. Jukut undis itu, saya pikir jukut itu rumput. Ya, jadi orang ya, jadi kalau di Bali orang bilang jukut itu kayak sup. Jadi dia berkuah. Betul. Ini juga bisa disantap, juga disajikan dengan ini namanya pelecing kebios. Oh, kebios. Mungkin dia sama sayur, cuman kita bumbunya yang berbeda di sini. Ini di atasnya ada kelapa ya. Kemudian kita disiram dengan bumbu. Ya, bumbunya juga sama bumbu pelecing. Nah, kalau yang itu isinya apa aja tuh? Ini. Nah, ini jajan Ada lupis Bali. tuh kayaknya. Ya, ini yang segitiga ada lupis. Ini namanya pisang rai. Ini namanya lakla. Ini kemudian tulut. Ada yang hitam. Ini uli, ketan hitam. Kalau rujak ini, ya ini dibuatnya rujak buleleng yang dia bikin ciri khas di Singaraja itu ada pisang batunya. Tapi ini beda sama rujak pindang ya? Kan di Bali juga ada namanya rujak pindang. Kalau rujak di Singaraja itu dia pakai cuka, jadi fermentasi tuak. Iya. Jadi ada fermentasi tuaknya sih. Iya. Seger. Nah ini terakhir nih. Nah ini Es campur ya? Iya betul. Isinya. Itu ada ya bubur sagu. Kayak seperti kolak. Iya. Betul. Ya, bubur sagu ada pisangnya juga. Ini apa nih yang hijau-hijau ini namanya? Ini namanya ancruk. Wah, kita udah gak sabar cobain yuk, Mas. Ayo, aku mau nyoba dulu ya. Oke, Mas. Silakan menikmati, Mas Yopi. Iya. Makasih. Oke. Mari. Aku mau coba ini dulu lah. Rujaknya tukar dulu lah. Oh, jadi duluan rujak. Oke, kalau gitu saya nyobain ini deh. Ya, menarik nih rujaknya. Enak nih. Seger ya? Agak Manis gitu, asam. sedikit mirip rujak bebek, tapi ada kuahnya, ada asam bumbu yang beda. Ada fermentasi tadi. Sekarang saya mau nyobain ini. Ini katanya konon ikan ini hanya ada di Madura, pemirsa. Nah, saya mau pakai yang ini deh. Kalau ini kan di Jawa banyak nih pelecing ini. Nah, ini. Tapi ini ikannya ini seperti ikan asin tapi nggak asin rasanya. Terus ada cabai-cabainya itu jadi pedes-pedes. Terus kita setelah dari sini mau kemana lagi nih? Kita eksplorasi lagi di Bali ke Museum Kayu ini. Iya, menarik kan? Kita lihat nanti ya.
Jangan kemana-mana, tetap di Indonesia, ide untuk Indonesia. Dipersembahkan oleh Saat kamu mencari kamar hotel secara online, kamu menemukan banyak pilihan. Setelah dilihat lagi, ternyata kamar hotel yang sama, di tanggal yang sama, harganya berbeda. Trivago membantu kamu mencari hotel yang ideal dengan harga terbaik. Hotel Trivago. Kekayaan negeri Indonesia menginspirasi karya seni. Menumbuhkan ragam budaya, memperdalam rasa cinta Indonesia. Jarum apresiasi budaya. Cinta budaya, cinta Indonesia. Untuk rumah biasa dan gedung bertingkat, menggunakan pompa air Uchida. Tarikan dan semprotannya luar biasa. Cintailah produk-produk Indonesia. OnClinic meningkatkan kemampuan seksual. OnClinic, pilihan utama atasi impotensi dan ejakulasi dini. OnClinic, mengharmoniskan hubungan suami istri. Hubungi 500 001. Kini Stand Up Comedy Show hadir 1 jam. Dipersembahkan oleh Nah, pemirsa, kami sekarang sudah sampai di Museum Kain Obin. Tepatnya di Beach Walk di Pantai Kuta Bali. Kita akan ketemu dengan Mas Erlangga yang merupakan putranya dari Obin. Yuk, kita lihat. Halo. Hey, Renita, apa kabar? Baik. Ini Mas Yofi. Halo, Yofi. Akhirnya kita ketemu juga. Elang putranya Iya, sering dengar. Kebetulan saya, ya. Selamat datang loh di Museum Kain. Thank you banget didatengin. Sama-sama. Jadi mungkin bisa mulai cerita nih. Boleh, dengan senang banyak hati. sekali gambar-gambar di sini nih tentang apa? Iya, benar. Bisa kalau kita lihat di sini. Ini semua gambar-gambar sebenarnya mengenai orang-orang Indonesia. Kita pengen memperlihatkan konteks pemakaian batik sehari-hari di perkantoran untuk acara khusus. Segala zaman. Segala zaman. Segala Dan zaman. batik itu bisa dipakai di any occasion. Iya, betul sekali. Kita mulai ke dalam ya, Mbak? Yuk kita lihat lagi ke dalam ya. Ayo. Kayaknya ini baru pembukaan aja udah keren gini. Oke, let's go. Sekarang kita udah sampai di bagian proses. Nah, di sini kita menyediakan bagaimana ada videonya, bagaimana proses itu terjadi waktu saat di workshop, betul. Dan juga kita taruh di sini ada the real thing, barang aslinya yang ada di video waktu itu. Nah, ini prosesnya ini ya, penggambaran ya, membuat gambarnya ya. Betul, ini kalau kita lihat ini mungkin proses yang paling awal ya dari sebuah kain putih. Pola ya. Betul, motifnya dulu bisa dikatakan ditusir sedikit untuk memberikan si pengrajin atau pembatiknya itu memberikan gambaran, oh kira-kira layoutnya seperti apa, kira-kira ukuran desainnya seperti apa, ini nanti akan diisi dengan motif apa atau warna apa begitu. Ini adalah proses kedua, bisa dilihat udah lebih jadi ya. Iya, lebih. Iya, daripada ini ya. Dari sini akan sangat cepat berubah kalau kita lihat dari step-step pertamanya masih putih. Di pencelupan kita lihat langsung berubah. Oke. Nah, ini udah mulai jadi nih. Iya. Dia udah selesai. Pencelupan terakhir. Tinggal dilorot. Dan setelah ini kita bisa melihat nanti hasil akhirnya. Betul. Nah, ini hasil akhirnya ya? Ini dia hasil akhirnya.
yang dari tadi kita ikutin prosesnya. Nanti di dalam pasti Elang akan cerita tentang khas-khas warna-warna daerah batik itu juga ada beda-bedanya ya. Yuk kita beda-bedanya. Ayo. Ini bisa dilihat kita mulai kasih beberapa artefak dari daerah Tuban. Oh iya, Tuban. Dan pelan-pelan kita jalan ke daerah Juwana. Gitu. Yang juga produksi batiknya ada beberapa yang dari zaman dulu itu lumayan sangat halus dan sangat bagus. Dari Juwana kita jalan ke Rembang. Oh, ini Rembang ya? Iya, betul. Nah, dari Rembang sekarang kita ke Kudus. Oke, ini saya tahu dari tadi udah perhatiin ini kayak batik Kudus nih. Karena kita juga melakukan pembinaan dengan para pembatik di Kudus sekarang. Batik Kudus juga sudah nyaris mau punah kan. Iya, betul. Kita sekarang supaya tetap terus ada batik Kudusnya, kita bantu para pengrajin di sana. Wah, keren sekali. Iya. Nah, dari Kudus, nah ini dia nih. Salah satu favorit saya, sorry ya mungkin karena waktu kecil kebanyakan lihat buku bergambar. Jadi saya kalau lihat gambar kayak gini langsung ada interest kayaknya. Nah, anehnya dari batik yang lain, ini menggambarkan kisah kostanya itu sendiri, keadaannya pada saat itu seperti apa. Gitu. Kayak ngelihat mungkin lebih mirip. Gitu ya. Bener banget, kayak lukisan. Iya. Tapi lukisan yang bisa dipakai gitu seakan-akan. Ini apa keren banget ya Mbak. Maksudnya kalau aku sih ngeliatnya lebih dinamis dan nggak biasa simetris. Ini kan kayak bercerita, kain yang bercerita gitu. Iya. Dari sini ada satu piece yang saya sangat ingin menunjukkan kepada kalian. Oke. Yang ini kebetulan dari Lasem. Semua yang dari sini dari Lasem semuanya. Tapi yang ini ada sedikit sentimental, unsur-unsur sentimental dari keluarga saya sendiri. Karena menurut gosip, kain ini yang dipakai oleh ibu saya, Ibu Obin, ketika dia menikah. Iya, betul. Dan kebetulan kalau nggak salah gosipnya, ini adalah sedikit seperti pemberian dari nenek saya. Oh, jadi turun-temurun. Betul sekali. Sebenarnya alasannya ya Ibu Obin, Elang, bahwa kenapa ini museum ini ada di Bali itu apa? Well, pemikirannya dari Ibu Obin dan Mendiang Pak Roni. Waktu itu adalah kita mau memberikan satu tempat di mana orang bisa meng-experience budaya kain Indonesia secara asas-asas museum yang tepat. Jadi ada preservasi, ada pertukaran informasi dan semuanya. Dan untuk Bali, kenapa kita pilih Bali? Karena kita pikir Bali itu sebagai gerbang, pintu. Ya, untuk kita malah targetnya kita pikir di mana platform yang paling bisa membuat kita exposure-nya paling luas, bukan hanya orang Indonesia sendiri bisa dapat dua-duanya ya. Betul sekali. Lokal sama asing. Betul sekali. Dan yang menarik adalah sini setting dari museumnya itu kan biasanya kan kalau orang anak-anak datang ke museum tuh pegel ya, kaku gitu. Ini semuanya serba dinamis, bikin orang informatif, dan juga ada multimedianya juga, ada unsur kekiniannya, dan itu sangat menarik sekali. Kita lihat bahwa dengan memberikan semua ini fasilitas interaktif, video, touchscreen, anak-anak maupun orang dewasa, segala umur bisa. Betul, bisa menikmati lah. Jadi dapat informasinya nggak kayak ke sekolah. Oke, terus kita mulai yang mana lagi nih? Ada beberapa satu daerah yang bagus. Kita kesini yuk. Ya, ayo, let's go. Nah, ini ada unik nih kayaknya, Elang. Iya, benar sekali. Bentuknya juga kecil nih ya. Iya, kecil, kotak yang biasanya persegi panjang. Benar sekali. Ini kebetulan semuanya dari Cirebon yang di bagian ini. Nah, yang kotak ini sangat-sangat menarik. Karena kita bisa perhatikan bahwa ada unsur-unsur motif yang kayaknya di luar Indonesia kayaknya. Maksudnya datang dari bukan budaya Indonesia. Kita bisa dengan mahkotanya, bentuknya sangat ngaruh Eropa sekali. Iya, benar sekali. Nah, tadi itu saya sempat agak ngelirik sedikit. Nah, ini apa? Karena kalau tadi itu kan pendek. Kalau ini sebenarnya sampai digulung seperti ini, sepertinya panjang nih. Iya. Inilah kalau saya ngelihatnya sama seperti Ranita, wah sekali. Jadi detail-detailnya. Kebetulan kain ini adalah jenis kain yang namanya dodot. Jadi di sini di satu
helai bahan ini kita bisa lihat semua bisa lihat keagungannya batik dari Jawa Tengah itu sendiri gitu, terutama dari Solo. Ya, jadi masyarakat harus banyak datang ke sini ya. Kesini. Kalau udah ada jalan-jalan di Kuta, tinggal belok dikit tuh ya. Duh, makasih loh. Yuk kita lihat lagi yang lain. Silakan. Nah, ini kayaknya kayak di GI kan nih, Galeri Indonesia kayak begini banget nih. Sama banget nih. Pernah ke tempat kita Galeri Indonesia Kaya? Kebetulan pernah. Pernah. Ya, tadi ngelihat ini juga ya kurang lebih kita punya visi dan misi yang sama ya. Iya, bisa dikatakan begitu karena kita semuanya memakai alat-alat interaksi ya untuk bisa mengemukakan ide atau cerita atau narasi. Seperti kita tahu anak-anak zaman sekarang kurang sabar. Misalnya selalu harus baca. Sudah terbiasa instan, jadi kita juga harus kasih informasi juga yang mereka senang. Betul sekali. Tapi khusus untuk di sini ini lebih untuk mencari informasi. Seperti ini. Nah, ini kan yang kita lihat tadi nih. Iya, Semarang ya. Benar sekali. Iya. Asik ya? Terus kita mana lagi nih? Ada satu tempat lagi sebelum kita fun, kita lihat dulu ke situ. Oke. Nah, kalau tadi kita lihat sedikit sejarah atau bagaimana kain-kain antik itu koleksinya seperti apa, informasinya seperti apa. Ini adalah kain-kain batik yang lebih modern, tanda kutip. Jadi ini kain-kain batik, beberapa kain yang sangat identik dengan bin house tentunya. Juga kita pilih sangat cermat karena di belakang setiap kain ini ada cerita sendiri dari Ibu Obin yang membuatnya. Gitu. Bisa dikatakan perkembangannya bin house itu sendiri, perkembangannya Ibu Obin itu sendiri, itu bisa digambarkan melalui kain-kain ini. Gitu. Sebagai konsep museum kain, kita pengen memperlihatkan kepada orang atau siapapun yang datang yang belum tahu apa-apa tentang batik, bahwa batik itu bukan hanya bagian dari sejarah kita, tapi sampai hari ini juga masih ada sesuatu hal yang di kehidupan sehari-hari kita sangat penting dan sangat ada. Ya, dan terus berproses. Dan terus berproses gitu. Lalu ini koleksi kain yang ada di Museum Obin ini totalnya ada berapa nih? Sebenarnya totalnya nggak semuanya terpajang karena tempatnya juga terbatas, betul sekali. Tapi kita sih ada 300-an lebih. 300-an. Yang display di sini ada sekitar berapa? Wah, kalau di sini kayaknya baru mungkin sepertiganya mungkin. Dan ya. itu diganti displaynya secara berkala juga ya? Betul sekali. Kita ada beberapa kita mau ganti secara berkala, bukan hanya secara konsep, tetapi sebagaimana asas preservasi. Tentunya ada kalanya kain-kain ini perlu istirahat kadang-kadang, apalagi yang antik. Terus ada tempat apa lagi nih yang harus kita coba? Kita kan udah belajar nih dari tadi nih. Saya supaya nggak terlalu bosan, ini kita bagian aktivitasnya, funnya. Gimana kalau kita coba? Ayo, let's go. Oke, terus sekarang kita Nah, kalau kita sudah siap seperti ini, mari kita duduk di situ. Oke, terima kasih banyak waktunya. Yang jelas kita seneng banget dapat banyak pengetahuan di sini. Dengan senang hati. Semoga nanti kita bisa kesini lagi ya. Iya, dan tetap semangat terus untuk budaya Indonesia. Thank you, sama-sama juga. Terima kasih. Kami dulu ya. Mari, Ya. silakan. Ayo, saya antar. Pemirsa, dengan demikian berakhirlah perjalanan kami di Pulau Bali. Pastinya sangat mengesankan buat saya dan juga buat Mbak Renita. Dan sangat seru banget ya. Jadi memang nggak pernah habis-habisnya deh, kita kalau pengen ke Bali tuh pengen balik lagi. Karena Bali untuk kita semua adalah inspirasi. Betul. Kita sekarang mau coba ke pantai ya? Ya. Saya Widianto Diri. Saya Renita Sari Adrian. Cinta budaya, cinta Indonesia. Matur Suksma. Ya, kita ke pantai. Dipersembahkan oleh